Bu Mimi, maaf ya Bu ya, di sini saya Dr. Hari Salmi akan menjelaskan beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi di sini tadi dari beberapa rangkaian pemeriksaan kita hari ini, mulai dari tahap pertama tadi saya mulai menanyakan tentang identitas Ibu di tahap pertama, kemudian tahap kedua kita melakukan screening, tahap ketiga kita melakukan pemeriksaan, kemudian keempat penunjang, dan sekarang ke edukasi. Sebelum saya memberikan edukasi beberapa hal yang penting, di sini saya akan menjelaskan kondisi Ibu. Jadi di sini Ibu dari pemeriksaan fisik tadi kita temukan ada beberapa yang kurang bagus hasilnya. Di sini yang pertama, tinggi dengan berat badan Ibu setelah kita hitung menggunakan rumusnya didapatkan IMT Ibu sekitar 33. Di mana IMT 33 ini udah masuk dalam kategori obesitas Ibu. Ya Bu ya. Obesitas, di mana obesitas ini akan mempunyai faktor risiko sangat banyak untuk penyakit-penyakit metabolik. Salah satunya itu DM atau gula, yang biasa kita tahu gula. Kemudian yang kedua itu ada stroke Ibu, itu penyumbatan pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah. Kemudian yang ketiga ada yang biasa disebut masyarakat itu angin duduk ataupun penyakit vaskular pada jantung. Kemudian yang selanjutnya itu ada juga risiko kanker Ibu. Ya. Jadi di sini kita akan memilah penyakit-penyakit yang kemungkinan bisa terjadi pada Ibu. Kemudian dari IMT tadi tidak normal ya Bu ya, ditemukan obesitas. Kemudian di lingkar perutnya juga kita temukan kurang bagus Ibu. Ibu perempuan itu normalnya di bawah 80 Ibu, sedangkan Ibu di sini 85 ya Bu ya. Kemudian dari tes pendengaran dan penglihatan alhamdulillah tidak ada masalah. Karena kita tetap screening, kita menakutkan ada kelainan-kelainan generatif lainnya seperti itu ya Bu ya. Baik, setelah lakukan pemeriksaan penunjang tadi, kita melakukan pemeriksaan tes gula, tes kolesterol sama asam urat. Kita temukan kadar gula Ibu kurang bagus Ibu di 253 mg per dl. Di mana? Iya, baik Ibu. Jadi di sini di 253 ini normalnya itu di bawah 200 Ibu. Oh iya. Ya, karena Ibu tadi tidak puasa. Kalau seandainya Ibu puasa minimal 8 jam, itu di bawah 126. Oh iya. Tinggi ya Bu ya? Tinggi. Ada yang Ibu mau tanyakan tentang kadar gula ini? Itu nanti ada makanan yang perlu harus saya jaga dok. Oh ya baik. Jadi di sini ya Bu ya, kadar gula itu kan sekitar 253 ya Bu ya. Ini udah melebihi batas normal. Jadi di sini kita akan mulai memilah apa-apa saja yang perlu Ibu ubah, apa yang Ibu pertahankan, dan apa yang akan kita obatin. Di sini pengobatan Ibu ada dua langkah nanti, ada pengobatan non farmakologi dan farmakologi. Di sini kita akan membahas tentang non farmakologi, di mana edukasi mulai dari aktivitas Ibu di rumah seperti apa, makanan yang Ibu makan nanti bagusnya seperti apa, kemudian ada kebiasaan-kebiasaan Ibu yang harus di stop enggak, kemudian yang selanjutnya itu hal-hal yang bisa meningkatkan kadar kesehatan Ibu. Seperti itu ya Bu ya. Jadi kita mulai dari aktivitas Bu. Boleh saya tahu Ibu sehari-hari Ibu di rumah kerjanya apa? Nggak ada Bu, di rumah aja. Di rumah aja ya Bu ya. Iya. Kira-kira kalau boleh tahu Ibu, biasanya Ibu di rumah bersih-bersih rumah itu siapa yang membersihkan Bu? Kalau bersih-bersihkan saya Bu. Oh Ibu tetap Iya. ya. Kira-kira untuk membersihkan rumah itu membutuhkan waktu berapa menit Ibu? Kalau mengerjakannya, kalau sekalian masak gitu Bu, lebih juga lewat setengah jam lah Bu. Setengah jam ya Bu ya. Iya. Baik. Selain itu Bu, mungkin Ibu kan sehari-hari Ibu rumah tangga ya Bu ya. Iya. Selain itu mungkin Ibu ada kegiatan lain tambahan kayak umpama ikut senam dengan beberapa orang di desa atau ikut di fitness atau yang lain, ada Ibu? Atau naik sepeda? Tidak ada ya Bu ya? Jarang saya ikut apa kegiatan kayak gitu Bu. Oh jarang ikut gitu ya Bu ya. Baik, sebelumnya Ibu kalau makanan Bu, kalau saya boleh tahu, umpamakan kita ini piring Ibu bulat, kira-kira nasi Ibu seberapa Ibu? Ini kita bagi 4 ya Bu, 1, 2, 3, 4. Berapa poin nasi Ibu? Saya banyak makannya Bu, kadang sepiring, kadang mau lagi nambah dia. Oh gitu ya, baik. Berarti nasi Ibu tuh satu piring kadang bisa nambah ya Bu ya? Iya. Ya. Baik, mulainya lah Bu. Dengan mulainya ya. Kalau seandainya sayur Ibu, ini piring kira-kira porsi sayur Ibu seberapa Ibu? Adalah kayak satu mangkok tuh Bu segininya. Satu. Kalau umpama ini piring bulat ada seperempat atau setengah atau cuma sepertiga Ibu? Sedikit ya Bu, saya kurang suka sayur. Oh, kurang suka sayur ya Bu ya? Kurang suka sayur, baik. Kemudian lauk Ibu paling suka lauk apa Bu? Kalau ayam saya suka. Oh, ayam suka Ikan ya. juga suka. Iya.
Kalau seandainya perbandingan lauk Ibu antara lauk dan nasi, banyakkan nasi atau lauk Ibu? Nasi lah Bu. Nasi ya, Iya, baik. iya. Banyakkan nasi ya. Diet ya Bu ya, makanannya. Nanti kita bahas kondisi makanan Ibu sekarang dan yang seharusnya seperti apa ya Bu ya. Ibu, mohon maaf Ibu, sebelumnya Ibu apakah menggunakan rokok? Enggak, saya Tidak ya. Konsumsi alkohol ada Ibu? enggak. Ya. Kemudian Ibu kalau di rumah itu kira-kira anaknya ada berapa Ibu? Nah, saya ada 3 Bu. Ada 3 ya, semuanya udah sekolah Bu. Alhamdulillah udah Kalau suami kerjanya apa Bu kalau boleh kami tahu? pegawai Bu. Pegawai, oh ya. Misalnya kalau pegawai untuk makan cukup ya Bu ya, jadi tidak berpikir jauh ya Bu ya. Baik, jadi dari beberapa pertanyaan ini ada beberapa yang bisa kita perbaiki Ibu. Yang pertama itu aktivitas fisik. Di Iya. mana aktivitas fisik Ibu dengan gula 253, kemudian lingkar perut 85, kemudian IMT 33, kita memerlukan kebiasaan hidup yang lebih baik. Di mana yang pertama aktivitas fisiknya kami sarankan itu menurut Kementerian Kesehatan 30 menit Ibu. 30 menit dalam waktu 5 kali dalam 1 minggu. 5 kali Bu. Ya, jadi silahkan Ibu memilih 30 menit dalam waktu 5 hari atau mungkin 50 menit dalam waktu 3 hari. Silahkan. Ibu tidak usah merasa berat atau merasa terbebani. Silahkan Ibu berjalan kaki santai saja. Mungkin setelah habis subuh Ibu jalan, kemudian atau mungkin nggak sempat subuh sore boleh. Tapi Ibu memang harus menjadwalkan Ibu. Boleh mungkin sekarang karena Ibu masih di awal-awal biasa untuk aktivitas fisik, kita mulai dari 2 kali seminggu, kemudian minggu depan 3 kali, 4 kali, sampai akhirnya Ibu sudah terbiasa 5 kali dalam seminggu. Itu saya coba Bu. Ya, nanti kita lebih detail lagi untuk menyampaikan ada beberapa. Kemudian nanti kalau Ibu mau bertanya silahkan nanti ditanyakan lagi ya Bu ya. Kemudian yang kedua diet seimbang Ibu. Jadi sekarang itu kita pola makannya sudah berubah Ibu, tidak seperti nenek moyang kita lagi. Jadi umpama ini piring Ibu ya Bu ya. Tadi Ibu bilang nasinya 1 piring atau bisa nambah. Iya, Jadi iya. kita bagi 4 Bu. Piring Ibu kita bagi 4, cuma 1 bagian ini untuk nasi Bu. Oh, 1 bagian ya Bu ya. Iya, 1 bagian nasi ya Bu ya. Boleh nasi putih, nasi merah, gandum, roti boleh. Ini ya Bu ya. Ini makanan pokok. Kemudian yang ini bagian kedua ini lauk Bu. Lauk ya. Lauk ini boleh ayam, telur, ikan silahkan. Tapi kadar nasi dan lauk harus sama ya Bu ya. Iya. Bagiannya sama. Kemudian yang terakhir ini Bu, yang ini. Ini bagian ketiga, buah dan sayur. Boleh campur buah, boleh sayur saja, boleh Ibu. Jadi ini makanan yang diharapkan untuk kondisi kesehatan Ibu seperti ini. Iya. Kira-kira gimana Bu? Ada kendala nggak kalau seandainya saya menyampaikan, menyarankan Ibu seperti ini? Kemungkinan ada kendala nggak Ibu? Coba saya coba dulu Bu. Dicoba dulu Kan ya. belum tahu lagi kan. Ya. Karena saya nggak tahu pola makan saya, rasa saya kenyang aja makan dah. Ya, silakan. Karena mungkin Ibu terbiasa makan nasi, sekarang mulai dari makan sayur yang banyak. Iya. Pada saat perut kita udah terisi dengan sayur, otomatis sendirinya kita tidak ingin menambah makanan yang lebih banyak lagi ke dalam. Iya. Iya. Mungkin seperti itu Bu. Nanti untuk pemeriksaan lanjutnya Ibu akan kami kirim ke puskesmas. Di Iya. puskesmas nanti akan ketemu dengan dokter di sana, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dikontrol dan diobati. Iya, iya. Ada pertanyaan Bu, silakan Ibu menyampaikan beberapa pertanyaan mungkin agar Ibu lebih jelas mengenai pemeriksaan fisik Ibu, kemudian hasil Ibu atau rencana selanjutnya boleh Ibu tanyakan ke kami. Jadi tadi lingkar perutnya kan Bu 85. Iya. Kan dulu itu saya dengan mengurangi makan otomatis dia mau berkurang ya Bu. Iya. Jadi dia nggak normal itu Bu. Iya, tidak normal ya. Jadi saya coba dulu Bu. Iya, ya. 85 ya Bu ya, normalnya di bawah 80 Ibu. Iya, iya. Makanya kita mengurangi kadar lemak, kadar karbohidrat kita kurangi, kadar gula itu juga tinggi. Kemudian makanya kita menyarankan untuk aktivitas fisik. Iya, saya coba dulu Bu. Baik, sampai ketemu lagi di minggu depan Ibu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Iya.